Beragam tantangan dihadapi tim SAR Indonesia yang sejak 12 Februari lalu membantu evakuasi di wilayah terdampak. Suhu udara yang dingin dan gempa susulan yang masih terjadi menyulitkan tim SAR untuk membantu mengevakuasi korban dari reruntuhan gedung. Pencarian korban gempa Turki telah memasuki minggu kedua. Tim INASAR terus membantu warga terdampak mencari dan mengevakuasi korban gempa. Beragam tantangan dihadapi tim SAR Indonesia yang sejak 12 Februari membantu evakuasi di wilayah terdampak. Suhu udara yang dingin dan gempa susulan yang masih terjadi ini menyulitkan tim SAR untuk membantu mengevakuasi korban dari runtuhan gedung. Mereka juga menerjunkan anjing pelacak kepolisian K9 untuk membantu melacak posisi korban di dalam puing-puing bangunan. Bisa diceritakan Pak, sebenarnya hingga saat ini progres pencarian dan fokus yang dilakukan oleh tim SAR seperti apa? Baik, untuk progres selama ini dari hari Minggu kita sudah laksanakan evakuasi 12 orang ya. Dan memang target kita adalah korban yang masih hidup ya. Jadi memang masih ada kemungkinan korban tersebut masih hidup seperti kemarin, masih ada 3 korban yang ditemukan di basement dan ternyata masih hidup gitu, dan ditemukan oleh tim Argentina. Jadi memang kita semua ini bahu-membahu jadi satu kesatuan di bawah satu jaringan yang namanya INSARAK. Jadi seluruh tim SAR internasional itu untuk pergerakan dan lainnya di bawah kendali dari PBB. Demikian. Tim INASAR akan terus melakukan pencarian dan evakuasi korban gempa Turki karena masih ada 2 warga negara Indonesia yang hingga kini dinyatakan masih hilang. Dari Antakya, Turki, Davi Pratama, Anyus melaporkan. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini dari gempa Turki, saat ini di Hasa, Turki ada rekan kami, Davi Pratama. Davi, selamat sore waktu Jakarta. Davi, bagaimana perkembangan evakuasi di sana? Silakan. Selamat siang waktu Turki, Juno. Saat ini saya sudah kembali berada di Rumah Sakit Darurat Lapangan, khususnya di Kota Hasa, Provinsi Hatay, Turki, di mana saat ini sudah 3 hari Rumah Sakit Lapangan dari Emergency Medical Team sudah beroperasi, sudah melayani kurang lebih ratusan pasien, di mana rata-rata warga masyarakat di Kota Hasa yang terdampak gempa bumi Turki pada beberapa waktu lalu. Dan jika kita lihat rumah sakit lapangan yang dibentuk oleh Emergency Medical Team saat ini sudah cukup lengkap, fasilitasnya cukup bagus, sudah memenuhi standar internasional, dan juga ruang-ruang dan mekanismenya juga disusun sedemikian rupa dengan rapi. Dan saya akan menunjukkan salah satu ruangan di mana nantinya pasien setelah registrasi akan diarahkan untuk melakukan triase atau diagnosa secara awal, apakah jika memang pasien berstatus hijau atau berpenyakit ringan sampai sedang akan diarahkan ke poli umum. Ini adalah ruangan poliklinik yang di belakang saya sudah ada banyak sekali warga Turki yang sedang berobat, dibantu dengan dokter, tim medis, dan juga penerjemah. Karena salah satu yang menjadi kendala adalah penerjemah adalah bahasa, di mana pasien mengeluhkan keluhan atau merasakan gejala di tubuhnya, kemudian dia mengungkapkannya kepada dokter untuk diobati, itu membutuhkan translator atau penerjemah yang bisa berbahasa Turki. Saya akan melihat ke dalam ruang poli, di mana saat ini sudah ada pasien warga lokal, pengungsi atau warga terdampak gempa bumi yang terjadi beberapa waktu lalu yang sedang memeriksakan dirinya bersama dengan dokter. Ini dia pemirsa, bisa dilihat. Ini adalah dokter dibantu tenaga medis dan juga penerjemah. Ini 24 jam ruangan ini beroperasi. Kita mencoba untuk membantu warga Turki dengan segala penyakit dan keluhan-keluhannya. Jika telah selesai berobat di sini, pasien nantinya akan diarahkan menuju ke apotik yang ada di luar. Namun jika tadi saya katakan pasien-pasien yang diperiksa di sini adalah mereka yang mengalami gejala ringan hingga sedang, di mana berstatus hijau. Status hijau artinya masih dapat diobati di poliklinik. Namun tidak hanya itu, rumah sakit ini juga dilengkapi beberapa fasilitas penting, yakni ruang operasi atau ruang bedah begitu. Namun jika pasien yang datang ke sini mengalami gejala yang cukup berat dan membutuhkan tindakan khusus, akan diarahkan langsung ke ruang operasi yang tendanya terletak di belakang saya.
itu adalah ruang operasi, kemudian juga ada ruang resusitasi. Artinya resusitasi ini sama dengan ruang ICU, di mana jika pasien berstatus merah dan butuhkan tindakan dan perawatan secara intensif 24 jam, ini akan diarahkan ke ruang resusitasi. Di belakang saya akan perlihatkan kepada Anda, Juno dan pemirsa, bagaimana suasana terkini di ruang resusitasi. Halo, selamat siang. Marhaba, assalamualaikum. Ya pemirsa, ini sedang ada tindakan yang dilakukan oleh dokter dan juga tenaga medis di ruang resusitasi. Kita lihat ada pasien yang membutuhkan perawatan khusus, di mana tenaga medis saat ini sedang merawatnya. Ini ruangan bisa dikatakan seperti ICU atau gawat darurat yang membutuhkan tindakan-tindakan khusus atau penanganan-penanganan khusus dari pasien warga terdampak Turki yang datang ke rumah sakit milik Emergency Medical Team saat ini langsung ditangani secara cepat, di mana 106 personil yang terdiri dari dokter, tenaga medis, kemudian tenaga non-medis, ada juga ahli gizi, tim DVI, semuanya juga bersatu padu dalam Emergency Medical Team untuk melayani warga Turki dan pengungsi gempa Turki, khususnya untuk wilayah kota Hasa, Provinsi Hatay, Turki. Tidak hanya itu, fasilitas yang tadi saya sebutkan, ini hanya di antaranya saja. Total ada 12 fasilitas di rumah sakit lapangan yang ada di Hasa ini, di antaranya ruang observasi, ruang operasi, kemudian juga ada ruang tindakan, ruang ICU, ruang logistik, dan lain sebagainya. Ini Juno dan pemirsa diperkirakan beroperasi sampai tanggal 26 Februari 2023. Namun ini adalah proyek jangka panjang. Jika memang nantinya dibutuhkan, pemerintah setempat sudah menyiapkan lahan seluas 20.000 hektar persegi untuk dibangun rumah sakit permanen, khususnya bantuan dari Indonesia di bawah Emergency Medical Team untuk menangani kedaruratan pasca bencana, termasuk dalam hal ini khususnya pasca gempa bumi yang terjadi pada beberapa waktu lalu. Nanti saya akan sampaikan update informasinya seperti apa, namun saat ini memang warga masyarakat khususnya di wilayah Hasa, Provinsi Hatay ini sudah datang ke sini. Saya mencatat kurang lebih ada sekitar 190 pasien yang sudah ditangani selama 3 hari ini. Semua ditangani dengan sangat baik, ada yang menginap, ada juga yang memerlukan tindakan operasi amputasi. Semua bisa difasilitasi di rumah sakit ini. Dan inilah sebagai wujud atau komitmen pemerintah Indonesia melalui Emergency Medical Team untuk membantu saudara-saudara kita, khususnya warga Turki yang terdampak gempa bumi yang terjadi pada beberapa waktu lalu. Juno. Ya David, terima kasih. Saya tahu medannya luar biasa dingin. Seperti Anda sebutkan memang suhunya kalau siang ada di 4 atau 6 dan malam ada di -2. Tetap jaga kesehatan, Davi. Dan ya semoga banyak yang kita bisa bantu di sana. Terima kasih Davi, selamat beraktivitas kembali.